Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Di sini saya dari kelas 6B akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul tentang penerapan model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa SD, di mana tugas ini sengaja dibuat untuk memenuhi mata kuliah seminar keSDan akhir semester oleh dosen pengampu Ibu Laili Rahmi MPD, di mana di dalam jurnal ini terdapat yang namanya pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah penutup. Di mana di dalam pendahuluan di sini adalah pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia ataupun makhluk hidup. Apalagi di era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam diri kita. Apalagi dengan menggunakan metode pembelajaran. Dengan adanya metode pembelajaran, kita dapat memberikan kepada siswa untuk bisa belajar lebih aktif lagi, bisa merangsang kepada siswa agar supaya berperan aktif dalam proses pembelajaran, serta bisa memberikan motivasi terhadap siswa untuk belajar lebih giat. Nah, di dalam pendahuluan di sini terdapat juga yang namanya dengan model pembelajaran, apa itu problem solving, dan ada kelebihan dan kekurangan dari problem solving. Yang pertama adalah model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran di sini merupakan suatu landasan atau praktik yang sangat penting dalam proses pembelajaran berdasarkan implementasi dan kurikulum. Nah, yang kedua adalah problem solving. Apa itu problem solving? Problem solving di sini adalah suatu tipe pembelajaran yang melakukan pemusatan kepada siswa, yaitu siswa bisa berpikir secara kreatif, yaitu untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Contohnya saja, ketika kita sebagai seorang guru, kita akan berikan suatu soal terhadap siswa untuk bisa mengerjakan persoalan itu, baik itu secara kelompok ataupun secara individu. Nah, mereka bisa mengerjakan secara bersama-sama. Dan dari situlah terdapat yang namanya motivasi ataupun masukan dari siswa tersebut, sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang telah kita berikan terhadap siswa, yaitu tugas tadi yang telah kita berikan kepada siswa, mereka bisa memecahkan secara bersama-sama ataupun secara individu. Yang ketiga di sini yaitu terdapat yang namanya kelebihan dan kekurangan di dalam problem solving. Kelebihan dari problem solving di sini yang pertama yaitu dapat membuat siswa untuk lebih menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua di sini dapat melatih siswa untuk menghadapi atau memecahkan suatu permasalahan secara terampil. Yang ketiga di sini yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk bisa berpikir secara aktif. Nah, adapun kekurangan dari problem solving di sini yaitu kekurangannya yang pertama memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Nah, yang ketiga dapat membuat siswa untuk hanya menerima informasi yang telah diberikan oleh guru saja. Nah, selanjutnya adapun metode penelitian. Adapun metode penelitian di sini yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sifat deskriptif, yaitu artinya menggambarkan suatu kejadian yang telah terjadi selama penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya di sini yaitu hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan di sini adanya siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 dan siklus 2 di sini terdapat perbedaan, di mana siklus 1 di sini kita dapat mengetahui atau kita dapat melihat bahwasanya cara guru menyajikan suatu materi atau dalam menyampaikan suatu proses pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Nah, di dalam siklus yang kedua di sini terdapat peningkatan ketika dalam proses pembelajaran. Di mana di dalam siklus yang kedua di sini sudah berhasil melakukan proses pembelajaran secara baik dan benar, siswa bisa menampilkan suatu hal yang apa mereka sudah dapat, apa yang mereka sudah pahami. Demikianlah hasil presentasi jurnal saya tentang penerapan model pembelajaran problem solving dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa SD. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.